Di spill sama yang presidennya presidennya Como di beberapa ini aja ya acara ya. Ya salah satunya adalah visi dan misi yang jelas gitu. Ketika mereka membeli Como kan Como lagi ada bisa dibilang terpuruk ya. Ada di seri D, terancam bangkrut, stadionnya jelek banget. Dan strategi yang Fabregas ya saling ngedukung aja sih, makanya tim ini sama-sama kompak, sama-sama berproses dari bawah sampai atas, dan hasilnya ya kemarin sebenarnya kan itu nggak targetnya mereka kan, targetnya mereka peringkat 10 besar ke bawah loh. Klub asal Italia Como membuat sejarah dengan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Mereka finish di posisi 4 Liga Italia musim 2025-2026 setelah mengungguli dua klub teras nih, atau dua klub yang memiliki tradisi juara di Italia, yakni Juventus dan AC Milan, yang harus puas finish di posisi 5 dan ke-6. Dan hebatnya, Como lolos ke Liga Champions musim depan, meski di tahun 2019 mereka masih main di Serie D. Nah, di salah satu kesuksesan Como musim ini juga berkat dari suntikan dana salah satu pengusaha asal Indonesia yang kita tahu semua. Pokoknya di podcast Kick Off hari ini, gua Ramdan Ibur sudah ditemani dua jurnalis Okezon yang akan membahas tentang Como FC. Dua jurnalis Okezon itu adalah Bang Feby Novalius dan juga Bang Wikanto Armudoyo. Rame terus. Iya. Gimana kabar, pada sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita ulas tentang Como ya. Como. Biasanya kita bahas Timnas Indonesia, Persib Bandung, Persija, dan juga pernak-pernik Super League dan juga Piala Dunia juga di dua episode sebelumnya. Nah, di episode kali ini kita bahas soal Como. Ya. Kita lihat Como kan di tahun 2019 nih masih main di Serie D. Serie D merupakan kasta keempat sepak bola Italia. Setelah itu di sekitar 4 atau 5 tahun setelahnya mereka bisa promosi ke Serie A. Itu kan bisa dibilang akselerasi yang sangat bagus kan untuk ukuran klub kecil lah. Dulu ketika kita mungkin zaman masih SD itu Como kita lihat eksis masih di Serie A, tapi setelah itu kan mereka langsung turun. Gak lama turun Serie D, tapi akhirnya ketika disuntikkan oleh salah satu perusahaan di Indonesia lah ya, dan juga konsorsium di Indonesia, akhirnya Como bisa merasakan atmosfer Serie A dan hebatnya bisa masuk ke Liga Champions. Nah, ini berarti Como hanya butuh waktu sekitar 7 tahun nih untuk sampai akhirnya exit di Liga Champions. Kira-kira apa sih kunci suksesnya, Pak? Mungkin ini udah di spill sama yang presidennya presidennya Como di beberapa ini aja ya acara ya. Ya salah satunya adalah visi dan misi yang jelas gitu. Ketika mereka membeli Como kan Como lagi ada bisa dibilang terpuruk ya. Ada di Serie D, terancam bangkrut, stadionnya jelek banget. Nah, mereka melihat itu bukan sebagai bukan sebagai sebuah tim yang nggak yang tinggalin aja gitu, tapi mereka melihat itu sebagai opportunity untuk investasi, dan ternyata dengan visi yang jelas, dengan menempatkan orang-orang yang tepat di klubnya, di posisi-posisi yang memang keahliannya, ternyata dalam waktu 7 tahun Como bisa naik bahkan ke Liga Champions gitu. Jadi mungkin ya itu yang bisa ditiru sama klub-klub lain, bahwa mungkin saat ini sedang terpuruk, sedang kekurangan dana, ketika investor datang, tentu kan investor nanam duit nggak cuma nanam duit doang kan, pasti mereka mengharapkan imbalan ya, paling nggak untung lah dalam beberapa tahun. Setidaknya mencapai break even point kan, BEP gitu, balik modal lah. Walaupun Como belum balik modal katanya. Walaupun Como belum balik modal gitu, tapi kan ketika masuk Liga Champions paling nggak belasan puluhan juta euro masuk kantong kan. Jadi sponsor ya. Iya, belum sponsor, belum misalnya ada pemain yang dibeli sama klub lain. Jadi ya itu yang penting adalah visinya apa jelas, dan mereka memenuhi target-target untuk mencapai visi itu gitu. Misalnya visinya lolos ke Serie A. Nah, bagaimana cara lolos ke Serie A? Ya mereka melakukan misalnya pembelian pemain yang tepat, memilih pelatih yang sesuai dengan visi bermain, dengan keinginan klub gitu. Jadi ya itu, kiat-kiatnya paling nggak jauh dari itulah kalau gue melihatnya. Kalau gue sebenarnya ngikutin Como waktu masih ada Kurniawan sih, gue lupa itu seri C apa seri B. Ya masih di seri B kalau Seri B. Dan timnas yang junior kita lagi ada TC lah di sana, jadi Como ada jadi tempat latihan buat tim dia jelang main di turnamen Tolon itu 2024 timnas U19 waktu itu. Iya, dan ya itu ternyata pas Bur ngajak buat bahas Como, dan Como sekarang kan udah ikut 3 champion, berarti ini tim progresnya kan bagus banget dan cepet banget kan. Terus pas ya dengar cerita-cerita presidennya cerita soal Como, ya ternyata bagus gitu, bikin timnya tuh bagus. Jadi misalnya
kayak tim pelatih mau nerapin strategi apa, dia butuh pemain kayak gimana. Nah, si manajemen Como inilah yang nyari. Misalnya dia butuh bek kanannya yang kayak gini, dia butuh wing kirinya yang kayak gini. Jadi si tim manajemen sama squad talentnya si Como lah yang nyari dan baru disodorin ke si pelatihnya itu, dan pelatihnya juga mantan pemain kesayangan gue juga kan gitu kan. Jadi di situ ada berbau Arsenal juga, ada Thierry Henry juga di situ. Jadi wah emang ini tim bagus juga nih di situ. Ya itu sih gue ngelihat yang ngebangun Como-nya sih keren aja gitu, beda aja dari yang pernah gue tahu lah orang-orang bangun tim. Kan biasanya kan ada bos pengen bangun tim nih, dibuka seleksi banyak. Wah ini bagus nih bek kanan, nih bek kiri ini, striker ini udah dirampungin, baru ikut turnamen. Kan kalau ini enggak kan, si pelatihnya pengennya apa, lu pengen butuhnya kayak gimana, lu kalau strateginya gini, gue butuh pemainnya ini. Nah itu disiapin semua tuh. Jadi pas gue denger ceritanya Presiden Como juga, jadi ya misalnya Fabregas, gue punya pemain ini, si manajemen ini, Thierry Henry punya ini, jadi semua disatuin, dirembukin, diputusin bareng-bareng, kan itu keren juga kan. Jadi nggak cuma kan kalau selama ini kita tahu kan, oh si pelatihnya misalnya Arung nih, Arung mah udah pasti bek kanannya ini, bek kirinya ini, strikernya ini. Kalau sekarang kan enggak, dia diputusinnya bareng-bareng, keputusannya sama-sama. Jadi hasilnya negatif diterima sama-sama, hasilnya positif juga diterima sama-sama. Jadi bagus gitu, Bur. Ini kita lihat selain dari kemampuan manajemen lah yang sangat tanggap ya bisa dibilang dalam mengelola klub, di balik layar juga ada sosok Cesc Fabregas kan. Kita lihat mungkin pengalaman Cesc Fabregas sebagai pelatih nggak panjang ya, karena baru menangani beberapa klub, akhirnya dipercaya menjadi pertama asisten pelatih dulu kan, asisten pelatih, kemudian diangkat jadi pelatih kepala. Dan hebatnya nih Cesc Fabregas ternyata sanggup bersaing dengan pelatih-pelatih top di Liga Italia kan. Dia bisa ngalahin Spalletti-nya Milan atau Spalletti Juventus dan juga Allegri-nya Milan kan. Kita lihat punya pengalaman juara kan, Spalletti pernah juara di Napoli kan, juga Allegri pernah juara di AC Milan, di Juventus, tapi ternyata di era sepak bola modern saat ini Fabregas lebih unggul nih ketimbang Milan, padahal pemain mereka lebih bagus. Padahal kalau kita lihat materi pemain ya nggak bisa dipungkiri Juventus dan Milan lebih bagus ketimbang Como kan. Kira-kira apa sih kelebihan Cesc Fabregas sehingga bisa membawa Como sampai ke level saat ini? Fabregas nih sebetulnya perjalanannya tuh dimulai dari ketika dia desain Como sebagai pemain. Jadi kan dia lebih dulu datangnya sebagai pemain dan setelah semusim Fabregas kemudian pensiun. Nah, ketika dia pensiun, dia sudah dijadikan asisten pelatih. Kebetulan juga Fabregas udah ngambil lisensi pelatih kan. Salah satu syarat untuk nyampe UEFA Pro kalau nggak salah itu harus jadi asisten pelatih di tim mana gitu selama berapa tahun. Nah, Fabregas tuh diperam dulu di situ. Jadi ketika Fabregas jadi asisten pelatih, sebetulnya secara definitif pelatihnya adalah Fabregas. Karena pelatih kepalanya yang orang Inggris, gue lupa siapa namanya, itu memang cuma kayak formalitas aja megang lisensi kayak klub-klub Meralabus ya? Ya kayak Meralabus, kayak klub-klub Indonesia aja modusnya gitu. Jadi pelatih kepalanya siapa, asisten pelatihnya siapa, ya sebetulnya pelatihnya yang ini gitu. Menuin lisensi. Nah, jadi perjalanan Fabregas itu dari selama itu sebetulnya dengan Como. Jadi Fabregas sudah tahu tim ini luar dalam sebelumnya. Jadi ketika dia naik jadi pelatih kepala, manajemen sudah tahu nih apa yang mau dimauin Fabregas, dan ternyata Fabregas punya ide soal sepak bola yang jelas. Kalau kita lihat kan gaya mainnya Como itu berbeda dengan mayoritas tim di Italia, termasuk tim AS Romanya Gianpiero Gasperini yang selama ini dikenal bermain atraktif. Gasperini mau di Atalanta, di AS Roma, Inter Milan dan semacamnya. Tapi ternyata Como tuh punya gaya main yang sama dengan ke Gasperini lah bisa dibilang. Jadi ide sepak bolanya Fabregas jalan, ditunjang dengan pemain-pemain yang sebetulnya tidak bernama besar tapi sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan taktiknya dia. Jadi ya Como sampai akhirnya ke peringkat 4 Serie A, juga lolos ke semifinal Coppa Italia musim ini. Jadi itu adalah sebuah perjalanan yang sebetulnya dirintis tidak dari setahun 2 tahun, tapi dari beberapa tahun sebelumnya. Dan itu bisa jadi pelajaran juga buat klub-klub Indonesia untuk percaya proses, bahwa kalau kamu punya visi yang jelas, punya plan yang jelas seperti apa, ya itu bisa akan tercapai dengan proses yang panjang. Tapi jangan lupa juga, industri sepak bola Italia itu sudah mapan. Nah makanya itulah kenapa grup dari perusahaan Indonesia ini berani invest di sana, karena mereka tahu ada jaminan bahwa liga ini tuh punya order of merit yang bagus. Ketika kamu bagus karena perjuangan sendiri, ya pasti akan menuai hasilnya, tidak seperti misalnya di mana gitu.
ya bagus sendiri, terus yang lain iri, ini mah pakai orang belakang, ini gara-gara papa ini gitu. Enggak seperti itu gitu. Jadi ya memang pada akhirnya perjalanan yang panjang penuh darah itu berbuah sekarang. Gitu. Gimana melihat sosok Cesc Fabregas? Ya ternyata Fabregas ini sih bawa gaya main Spanyol juga sih kalau gue lihat. Jadi ada gaya Spanyol mainnya di Italia nih, main di Liga Italia nih. Jadi ya itu yang beda sih, bikin beda Como sih. Beberapa kali juga nonton Como, walaupun gue pernah nonton Como tuh waktu dia kalah sama Inter tuh. Tapi itu mainnya mau bagus. Kalah banyak, mainnya tetap aja nyerang aja terus kagak ada bertahan-bertahannya. Dan beda aja gitu cara main Como, dan karena pemainnya juga kita nggak kenal, jadi ya mereka mainnya ya nothing dulu saja ya udah dengan gaya masing-masing. Tapi itu karena dicarinya pemainnya udah sesuai kebutuhan dan yang tadi yang gue bilang bek kanannya begitu, udah gaya mainnya pasti dia gitu aja terus dan menyesuaikan strateginya Cesc Fabregas. Jadi pemain dan strateginya Fabregas ya saling ngedukung aja sih, makanya tim ini sama-sama kompak, sama-sama berproses dari bawah sampai atas, dan hasilnya ya kemarin sebenarnya kan itu nggak targetnya mereka kan, targetnya mereka peringkat 10 besar ke bawah lah kalau nggak salah. Ke-8 kalau nggak salah. Sampai menit sampai pertandingan terakhir juga ternyata nggak nyangka kan si Como bisa Iya, bahkan Liga Champion kan. Targetnya sebetulnya pertama 10 besar, setelah 10 besar tercapai, pengennya ke Liga Eropa, kompetisi Eropa. Ternyata di hari terakhir dramatis tuh, Juve ditahan Torino, Milan kalah. Jadi mereka menang, akhirnya mereka yang lolos ke Liga Champions. Seru banget itu. Dan kabarnya Fabregas juga lagi diincar Barcelona nih saat ini kan. Kontrak Hansi Flick mungkin di Barcelona masih tersisa beberapa musim lagi, tapi dia melihat mungkin manajemen Barcelona melihat ya kayak gue sebagai klub mesti sustain nih, maksudnya nyari pelatih muda, karena sekarang lagi tren pelatih muda ya, kayak Arteta yang sukses di Arsenal, terus juga ada beberapa klub lagi yang ngandalin pelatih muda. Kalau dia pindah ke Barca gimana nih Como nih? Kalau misalnya manajemennya sudah berjalan dengan seperti apa yang sekarang, kayaknya sih nggak masalah juga Fabregas pindah ke Barcelona, karena ya balik lagi, kalau misalnya memang sudah manajemen melihat ada tanda-tanda Fabregas mau cabut, mereka mungkin pasti akan sudah mencari alternatif ya. Jadi menjalankan operasional sepak bola yang betul tuh ya pertama dari manajemennya, mereka menginginkan visi ini klub mau dibawa kemana, satu, gaya mainnya seperti apa, dua. Nah setelah itu mereka akan mendiskusikan dengan direktur teknik atau direktur olahraga atau direktur apalah namanya. Mereka membahas nih kira-kira profil yang cocok dengan visi ini, dengan gaya main ini itu siapa. Nah dicarilah pelatih. Ketika pelatihnya sudah dapat, pelatih bilang ke direktur teknik, direktur olahraga dan manajemen, gue pengennya main ini, pemain-pemainnya tipenya kayak gini, tolong cari. Nah setelah itu direktur olahraga nyuruh talent scout nyari pemain-pemain yang dibutuhkan, atau direktur teknik merancang program di akademi, ini loh nyetak pemain yang dimau sama pelatih kepala tuh kayak gini. Nah, kalau itu sudah berjalan dengan baik, mau Fabregas cabut mau misalnya pemainnya banyak yang dibeli, nggak masalah, karena sistemnya sudah berjalan. Yang penting tuh di manajemennya dulu, di internalnya dulu gitu. Benar. Gimana Pep? Makanya kan Como juga sebenarnya ada tim akademinya dia, dan tim akademinya dia juga udah mulai bagus juga, Bu. Iya, betul. Dan ya itu karena sistem, benar kata Arung bilang, karena sistem visi misinya udah berjalan, jadi mau siapapun diganti ya tinggal nyesuaiin sama visi misi si timnya aja. Misalnya nyari striker yang modelnya gini, tinggal cari aja nih, ada beberapa striker alternatif, tinggal pilih siapa kan. Tapi kan ya Como selama ini juga menyesuaikan budget mereka kan. Dia nggak muluk-muluk gue pengen Mbappe misalnya, pengen siapa, dia nggak cari yang kayak gitu kan. Tapi kan dia ngelihat si pemain yang dia pilih dimasukin tim ke depan bakalan bisa berprestasi dan bervaluasinya bisa setinggi naik. Nah, dan itu kan yang dicari sama Como kan sebenarnya kan. Dan dalam sebuah wawancara nih si Presiden Como Pak Mirwan Suharso juga bilang yang nggak ada yang lebih besar dari klub kata dia. Jadi kalau Fabregas cabut ya nggak masalah. Dia mungkin udah nyiapin banyak alternatif atau skema ketika ada pemain topnya, pelatih topnya atau pemain topnya pindah ke klub lain kan. Ini kita lihat Como
punya pemain top ini, namanya Nico Paz ya. Iya. Iya. Nico Paz ini kan sebenarnya dibeli dari Madrid ya. Iya. Di musim panas 2024 dengan harga sekitar 6 juta euro. Tapi sekarang harganya melonjak drastis. Iya. Kalau kita lihat di data transfer market sekarang harga itu 80 juta euro, itu harga transfer market ya. Biasanya Lebih gede, realisasi lebih gede, bisa nembus ya minimal 100 juta atau berapa gitu. Kita lihat di Serie A atau bukan di Serie A, di semua kompetisi musim lalu termasuk di Coppa Italia, Nico Paz nih mencetak 13 gol dan 8 assist. Tapi kalau nggak salah dia kayaknya ada klausul buyback ya. Ada klausul Biasanya Madrid. itu pinternya Madrid gitu. Iya. Dia ketika ada pemain muda mereka dibeli sama klub lain, dia nyempilin satu klausul tuh. Jadi Iya, buyback. ada klausul di mana Madrid bisa sewaktu-waktu beli tuh pemain dengan harga sekian gitu. Dulu Iya. kita ingat banget di tahun 2015 kalau nggak salah ketika Morata jago di Juve kan, langsung dibeli sama Madrid tuh 30 juta euro buyback ya. Dan ini Nico Paz juga kemungkinan Bisa. diambil juga, apalagi Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho di musim depan juga pasti ingin mendatangkan banyak pemain top ya setelah Konate dan juga Ibrahima Konate ya, dan juga Denzel Dumfries dan mungkin Nico Paz jadi rekrutan ketiga. Ini gimana melihat Como nih dengan jika benar si Nico Paz benar pergi dari Como di bursa transfer nanti? Keputusan akhirnya sebetulnya ada di Nico Paz karena apakah dia mau balik lagi ke Madrid, mengingat di Madrid sekarang sudah ada 2 atau 3 pemain yang punya tipe mirip sama dia. Iya, sama ya. Ada Arda Güler, ada juga Franco Mastantuono. Apakah nanti misalnya Nico Paz balik ke Madrid, dia dapat menit bermain, atau dia memilih untuk stay di Como, dapat menit bermain banyak, harganya melonjak lagi, Main di timnas main di timnas Argentina lagi kan. Nanti setelah dia sudah matang, dia baru balik ke Madrid untuk fight his place gitu. Pilihannya di Nico Paz sendiri. Pak Mirwan udah bilang kalau kami tuh pengen mempertahankan Nico Paz, tapi Nico Paz ini ada klausul dari Madrid. Nah, dia bilang keputusan ada di Madrid, tapi ya keputusan akhirnya sebetulnya ada di pemain. Pemain ya. Jadi ini pemain pengen melegenda di Como, pengen balik ke Madrid dapat menit bermain dikit tapi dia bisa dapat trofi, bisa dapat gengsi sebagai pemain Madrid ya. Itu jalan karirnya dia, yang mana yang dia pilih. Kalau gue sih berharapnya Nico Paz bertahan aja di Como dulu semusim 2 musim Lagi lah. masih muda ya. Selagi masih muda, masih 20-an ya umurnya kan. 20-an awal. 21 kalau nggak salah. Ya, masih 21, masih 20-an awal, dia masih bisa menimba pengalaman, mungkin bisa bawa Como juara Coppa Italia dulu. Nimba pengalaman main di Liga Champions ketika matang. Dan buybacknya Madrid masih di harga yang normal gitu, bisa aja dibeli kan sama Madrid. Toh dia juga kan main Liga Champion juga kan, Bur. Iya. Main Jadi champion ya. ya dia bisa juga ngebuktiin kalau emang nanti ketemu sama Madrid dia bisa ngebuktiin nih. Jadi ya apa, kalau gue sih berharap dia bisa tetap main di Como sih. Supaya ya Como kan main Liga Champion dan ya ketemu tim besar, jadi ngasih perlawanannya biar lebih bagus, lebih bersaing ya. Jadi tapi nggak ya namanya Madrid kan ya pengen pemain yang Bagus-bagus kelas juga. 1 lah dia. Dan kita tahu kan banyak yang nanya kenapa sih klub-klub Liga Italia khususnya Como lah ya nggak datengin pemain asal Indonesia ya. Iya. Terus juga akhirnya dijelasin kan sama Pak Mirwan Suwarso ya kenapa Como nggak datengin pemain asal Indonesia, karena setiap klub Liga Italia cuma dapat jatah 2 pemain non Uni Eropa dan itu kabarnya berlaku dari level junior ya kan, level junior sampai senior. Sedangkan kan pemain Indonesia ini masukannya pemain non Uni Eropa kan, karena pemain Uni Eropa itu pemain-pemain yang berasal dari Eropa Barat mayoritas ya, atau Eropa Utara atau Eropa Selatan. Eropa Timurnya masuk ke non Uni Eropa tuh. Non Eropa. Kan terus juga Afrika itu non Uni Eropa, tapi ada beberapa negara kan dia bisa pakai 2 paspor kan. Misal kayak Spanyol, misal kayak Spanyol juga kayak Brazil, bahkan kalau nggak salah 2 paspor juga tuh. Ingat banget gue Roberto Carlos paspornya Spanyol sama Brazil. Jadi dia dapat paspor Spanyol karena udah lama tinggal di Spanyol kan. Dan makanya tuh ya Como agak susah lah buat datengin pemain asal Indonesia yang buat main di Como. Makanya Como lebih memilih dia lebih nyertain staf pelatih ya. Staf pelatih. Kata si Pak Mirwan tuh ada sekitar 9 atau 10. Pokoknya gue punya karyawan lah orang Indonesia yang salah satu tugasnya dulu juga Kurniawan pernah juga kan jadi pelatih juga, asisten pelatih di Como. Tapi sebenarnya kan di skuad Como saat ini ada satu pemain timnas Indonesia nih, Emil Audero kan. Emil didatengin dari Inter di musim panas 2024. Sebenarnya dari Sampdoria apa Inter ya, masih lupa deh. Sampdoria kayak di Sampdoria. Kayaknya gue lupa, pokoknya pas Sampdoria degradasi,
apakah dia pindah ke Inter itu statusnya pinjaman atau permanen, gue lupa. Pokoknya intinya dari Sampdoria ke Inter, dari Inter ke Como kan di musim panas 2024. Tapi di pertengahan musim 2024-2025, Emil kalah saing kan sama si Jean Butes itu ya, Jean Butes. Kira Emil dipinjemin ke Palermo. Setelah dari Palermo habis, dia pindah ke Cremonese degradasi kan. Akhirnya di musim ini dia balik ke Como. Tapi nggak ada jaminan juga Emil bakal stay di Como karena Jean Butes itu mainnya bagus banget kan. Kalau gua lihat datanya di Serie A musim 2025-2026, dia selalu kiper asal Prancis nih, usia 31 tahun. Dia selalu main di semua match Como di Liga Italia dengan 38 pertandingan dan mencetak 19 clean sheet. Berarti setengahnya nggak kebobolan tuh. Setengahnya clean sheet, setengahnya nggak kebobolan, berarti kan tuh kiper bagus. Kan Emil gimana bertahan di Como? Apakah ya bakal dilepas dengan status pinjaman lagi atau transfer, atau bakal di luar dugaan bakal stay di Como nih? Gini, Como kan musim depan main di Liga Champions. Di Liga Champions itu ada aturan jumlah pemain home ground dari home ground country dan home ground club. Gue lupa berapa persisnya. Kalau nggak salah home ground club itu 4, home ground country itu 8, tanpa home ground country itu 8 kalau nggak salah. Atau totalnya semua harus 8 pemain tuh dari home ground. Dengan Emil walaupun pemain Indonesia, timnas Indonesia, statusnya dia adalah home ground country karena dia besar di Juventus kan. Jadi kalau misalnya itu dia kalau menurut gue dia nggak akan dilepas Como demi memenuhi kuota home ground itu. Karena Pak Mirwandi sendiri bilang susah cari pemain asli Italia karena harganya mahal-mahal. Sedangkan mereka sudah punya Emil Laudero, kalau dilepas maka mereka akan kehilangan 1 slot. Sementara pemain akademinya mungkin belum siap untuk naik dan didaftarkan di Liga Champions. Itulah kenapa banyak modus di tim-tim Inggris ngambil kiper kedua, kiper ketiga tuh yang udah tua-tua tapi home ground kayak MU. Manchester United tuh punya Tom Heaton. Tom Heaton tuh banyak fans yang nanya ngapain sih diperpanjang terus di kontraknya. Tapi ingat alasannya itu Scott Carson juga di City. Scott Carson juga gitu di situ. Jadi kuota home ground ini mau nggak mau harus dipenuhi ketika main di Liga Champions. Kalau di Inggris bahkan ada 17 pemain asing doang totalnya. Player home ground player. Jadi ya itu, Emil hampir pasti kalau gue bisa prediksi sih nggak akan pindah, nggak akan dilepas sama Como karena home ground karena itu. Status itu. Iya, tapi kan itu akan merugikan dia ketika di timnas Indonesia. Nggak dimainin misal. Jadi dia terlempar tuh dari skuad timnas Indonesia. Jadi pilihannya ada di Emil, apakah dia mau stay di Como dengan statusnya home ground tapi jadi cadangan, atau main di Coppa Italia dan lawan tim-tim kecil ketika jadwalnya padat, atau dia pindah ke klub lain dengan resiko Como harus harus menganggarkan lebih untuk beli pemain Italia gitu. Ya itulah mungkin sedikitnya pemain muda di klub-klub Liga Italia nyebabin ya timnas Italia nggak lolos Piala Dunia kan. Bisa jadi itu salah satu opsinya. Kita tahu kayak Verratti aja bahkan dia nggak pernah ngerasain atmosfer Serie A. Dari Serie B ke PSG. Dari Pescara, dari Serie B dia ke PSG. Setelah itu udah kan main di Liga Qatar ya sama Algarava kan. Jadi ya itulah kenapa Liga Italia nggak berkembang karena ya sebenarnya 11-12 sama Liga Indonesia nih. Jadi apalagi pemain di Indonesia, pemain udah label timnas tuh harganya mahal kan. Makanya kenapa diterapin 11 pemain asing? Salah satu alasannya bukan karena demi membantu klub-klub Indonesia main di Asia, tapi karena untuk membantu klub-klub untuk membayar gaji pemain atau survive. Karena gaji pemain di Indonesia itu tinggi banget. Dan gak heran kan pemain kayak Tom Haye akhirnya milih main di sini karena dia ngerasa gaji tinggi dan juga level permainannya ya lebih rendah kan ketimbang di Eredivisie. Dan dia main lagi ya? Dan dia main. Dan dia juara lagi. Untuk Dan pertama kali ya, juara Liga kan di Tom Haye, Liano akhirnya ngerasain gelar juara kan. Nah, gimana Pep soal Emil Pep? Kalau Emil, gue yakin sih Emil tetap bertahan di Como dan itu pasti di musim besok ya walaupun kiper utamanya dia bakalan main terus, tapi kan Como kan mainnya juga ada Liga Champion, ada beberapa turnamen lain, ada 3. Jadi pasti ada peluang Emil bisa main dan ketika Emil main ya tentu kita berharap sebagai pendukung timnas ya supaya Emil bisa main bagus dan bisa dipercaya sih sama Fabregas ketika kiper utamanya misalnya ada insiden atau apa kan ya Fabregas juga percaya sama Emil, oh tenang aja ada Emil ini gitu sih. Gue berharap ya Emil peluangnya tetap ada dan tetap bisa main sih di Como sih. Iya, Emil juga punya pengalaman kan main di Serie A. Dia juga pernah main di Liga Champions kan sama Inter kan waktu itu.
walaupun cuma 1-2 pertandingan, tapi kan dia punya pengalaman itu. Jadi ya kalau menurut gue yang paling make sense buat Como adalah mempertahankan Emil. Bujuk aja Emil, udah di sini aja, nanti gue mainnya lah beberapa pertandingan gitu. Kalau gue gitu, kalau gue jadi manajemen Como ya. Benar. Ini kita lihat Como kan mungkin sudah dalam track tepat ya. Dalam kalau gue lihat ya dalam perebutan gelar nih. Karena jarak poin antara Como sama peringkat 2 sama Napoli itu nggak jauh kan. Mungkin yang agak jauh PR tuh gap sama Inter. Benar. Tapi bukan nggak mungkin dengan gebrakan Como nanti bisa transfer ketika manajemen mungkin sudah mendapatkan banyak sponsor, mereka jadi bisa lebih banyak mendatangkan pemain-pemain top. Mungkin dengan mempertahankan Kopas atau menggait beberapa pemain top lagi dari luar Italia. Karena kan si Pak Mirwan Suharso bilang agak susah buat datengin pemain dari Italia karena ya mahalnya gaji dan juga transfer itu kan. Sebenarnya di gaji dan juga transfer sebenarnya di Inggris juga mahal-mahal pemainnya kan, makanya kayak overrated tuh kayak Elliot Anderson aja 105 juta berapa sekarang. Itu kan Elliot Anderson yang diincar City kan. Keluarga juga gila-gilaan. Lu gimana melihat kans Como dalam memperebutkan Scudetto nih di musim 2026-2027? Apakah sudah layak Como untuk bersaing meraih gelar juara Liga Italia musim depan? Apakah layak? Sepertinya iya. Apalagi kalau Juventus dan Milannya tidak berbenah. Itu udah pasti tuh Como bisa bakal merangsek di papan atas. Dan juga Romanya dengan Gian Piero Gasperini. Apakah di musim keduanya akan lebih bagus dari musim pertama? Inter yang sudah berpengalaman juara dengan bersama Christian Cifu, apakah dia akan bongkar pasang squad atau tidak? Nah yang menarik adalah Napoli karena dia katanya rumornya mendatangkan Massimiliano Allegri dari Conte ke Allegri, kayak pelatihnya tuh muter-muter situ-situ aja tuh Italia kan. Conte Allegri Spalletti, Conte Allegri Spalletti, dah gitu-gitu aja. Apakah itu pertanyaannya? Apakah nanti Juventus dan Milan akan lebih kuat? Apakah Inter akan menjual pemain? Inter kan sudah kehilangan Denzel Dumfries ya. Apakah nanti mendatangkan pemain-pemain yang lebih bagus? Dan lupa juga Inter masih punya Hendrik Mkhitaryan kalau nggak salah mau dipertahankan, dan juga akan Çalhanoğlu yang dipertanyakan. Udah pada tua-tua nih pemainnya, squadnya udah berumur. Dan mereka sudah menyiapkan kayak generasi berikutnya kan, kayak Ian Angeboni siapalah itu namanya, susah banget. Sama yang lain-lainnya gitu. Apakah mereka sudah matang atau belum kan kita nggak tahu. Tapi kalau Como mungkin menurut gua tidak akan finish peringkat 4 musim depan. Bisa jadi peringkat 3 walaupun nggak juara juga akhirnya. Nggak musim depan. Kalau mau juara mungkin buat gue 2-3 tahun lagi ya. Yang pasti ada perbaikan hasil ketimbang musim ini. Benar. Kalau lihat podcastnya Pak Mirwan, kayaknya dia emang realistis, nggak target juara sih Bur. Tapi dia berusaha untuk memberikan Como ya yang baik lah untuk tiap pertandingannya. Ya tujuannya itu karena kan balik lagi ke tadi kita Como lagi bisnis kan, target dia 2 tahun lagi juga baru BAP kan di bisnis itu. Ya mungkin benar kata Arung, nanti ya nggak tahun ini juaranya, mungkin bisa tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya supaya Como bisa belanja pemainnya lebih jor-joran. Toh dia juga sebenarnya nyari pemain, sebenarnya ketika ada pemain yang nama besar tujuannya juga untuk ini sih, untuk supaya memotivasi para pemain yang ada di dalam timnya, para pemain-pemain yang kita nggak kenal itu jadi bisa lebih baik ya. Misalnya dia di situ kan ada Morata, sebelumnya Fabregas juga main juga kan di situ. Ya itu buat ngasih pengalamannya dia, sharing pengalaman dia buat si para pemain Como yang baru-baru lah, jadi bisa lebih bagus lagi lah. Dan ternyata terbukti kan pemain-pemain itu sekarang malah jadi inceran-inceran tim-tim top Eropa juga kan, dilirik juga pemain Como, oh ternyata ini bagus juga nih, beli dari mana nih, dan valuasi pemainnya ternyata tadi yang dibelinya murah disiapin murah, sekarang kan pemain Como mahal-mahal juga kan ternyata. Ya, kalau kita lihat di skuad Como musim 2025-2026 aja pemain lokal Italia cuma 2 ya. Mauro Vigorito sama Eduardo Goldaniga. Sedangkan pemain asal Spanyol tuh ada banyak ya. Ada lebih dari 5, ada 6. Ada Alex Valle, ada Morata yang harusnya sih balik ke Milan ya. Terus juga ada Sergio Roberto yang selaku wakil kapten. Terus juga ada Alberto Moreno. Alberto Moreno mantan pemain Liverpool tuh yang blunder mulu. Terus ada Jesus Rodriguez dan juga ada Jacobo Ramon. Jadi mungkin ya salah satu kiblat ya Como kita lihat kayaknya Spanyol ya. Selain juga Cesc Fabregas yang duduk di kursi pelatih, juga ada banyak pemain Spanyol. Kira-kira
siapa pemain Spanyol nih yang cocok buat gabung ke Como di musim depan? Wah, kalau main Spanyol yang cocok sih, kayaknya kalau kontraknya habis susah ya. Apalagi kalau ngeliat Como sukanya datengin pemain-pemain berharga murah ya. Tapi kalau wah susah nih kalau ini bakal. Kalau misalnya Como butuh pemain, mungkin mereka butuh tambah di depan. Mikel Oyarzabal bisa sih digoda dari Real Sociedad. Saya lihat ya masih. Kalau misalnya harganya turun ya, Iya. atau Oyarzabal kontraknya habis. Bisa juga nyari dari Athletic Bilbao. Athletic Bilbao kan biasanya pemainnya muda-muda gitu, murah-murah. Problemnya adalah Athletic Bilbao jarang mau jual pemain karena mereka punya kebijakan pemain Bask dan juga atau pemain yang dikembangkan di Bask gitu. Jadi mungkin bisa ngambil abangnya Inaki Williams. Si siapa Williams itu bisa tuh diambil juga kalau mau. Inaki Williams ya. Inaki Williams. Yang sekarang main di timnas Ghana kan? Iya. Inaki Williams benar. Bisa tuh. Ada Pep? Kalau gua malah penasaran. Yamal. Nggak mungkin kalau Yamal. Kalau gua malah penasaran sih Como bakalan dapet pemain siapa lagi. Karena itu Pak Mirwan kan bilang kan dia dipakai software ya. Pakai software terus dia pemain walaupun Spanyol juga ya itu belum tentu bawaannya Cesc Fabregas juga kan. Ya emang ya itu tim Scott talentnya nyari kemana-kemana yang sesuai dengan visi misinya dia maunya terus disatuin sama strategi Fabregas cocok apa enggak, disiapin beberapa pemain dan dilihat valuasinya bisa tinggi apa enggak nih pemain ya itu sih jadi penasaran aja gue si Como bakalan. Oke, tinggal kita nantikan gimana gebrakan Como di bursa transfer musim panas 2026. Apakah lebih gila nih ketimbang Milan, Juventus, Napoli, Inter atau lebih santai tapi hasilnya mengejutkan seperti musim ini? Pokoknya nanti kita nantikan lagi. Oke, hari ini kita akhiri aja podcast Kickoff. Nanti kita ngobrol-ngobrol isu lain di podcast selanjutnya. Oke, Kezanar, sudah sekitar 30 menit. Kita membahas soal kiprah Como di Liga Italia dan juga potensi main di Liga Champions musim depan. Oke, kita harapannya nih semua klub-klub yang dipegang oleh owner-owner atau pengusaha Liga Indonesia bisa berprestasi dan ujung-ujungnya bisa membantu sepak bola di dalam negeri ya. Oke, intinya Oke Zoners, sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.